Sebenarnya kalau kita menggambar pemahaman tadi itu secara material atau fisik, itu kita akan terjebak. Karena kalau ngomong otak dan akal ada di kepala, kalau ngomong hati ada di dada gitu ya. Padahal sebenarnya gelembungnya, strukturnya, lapisannya tidak seperti itu. Dan itu bisa dijelaskan dengan bahwa muatan memorinya itu berbeda. Jadi kalau di akal itu adalah yang dia simpan, dia olah sejak bayi. Tapi kalau memori di dalam hati, dan hati pun berlapis-lapis ya, itu seperti saya bilang memori atomik, memori apalagi bilang? Memori evolutionary memori DNA, memori atomik. Sementara jadi ternyata akal dan otak itu kan lapisan, bukan dua hal yang berbeda. Dia lapisan dengan fungsi yang sebenarnya hampir sama, tetapi kosmos, keluasan kosmosnya berbeda. Jadi hati itu sendiri ada, Pak Muzamil, ada kolbun, ada fuadun, ada sodrun. Ada lagi apa lagi? Ada lubun, ada lagi dhokun. Jadi kalau nek seniman kui kan mergo dhoke kuat, dhokasin karo ya, jadi dhok itu nek cara Jawane ngeng itu kan output dari budaya Jawa, tapi kan orang tidak bisa menjelaskan ngeng itu apa, pokoknya ono rasa ning jero gitu kan. Nah ning jero ki jero sepiro itu Anda harus mengerti lapisan bahwa ini ada kolbun, ada fuadun, ada sodrun, ada lubun. Terus nanti yang terdalam ini juga jangan dianggap lebih kecil. Karena sekarang kalau kita ngomong makro dan mikrokosmos, ternyata makrokosmos itu ada di dalam mikrokosmosnya manusia yang jauh di dalam dirinya. Jadi kita kan bisanya itu berpikir nadornya, nalarnya kan nalar material, selalu nalar material, bahwa besar itu gitu itu omboi kaya ngono kuwi. Padahal sebenarnya besar kecil itu kalau Anda pakai nalar kolbun, nalar kolbiyah, nalar sodriyah, dan nalar lubiyah atau dhokiyah, fuadiyah itu berbeda. Jadi itu sebabnya saya menulis Indonesia bagian dari desa saya. Itu kan kalau Anda pakai nalar material kan seharusnya kan desa sebagai bagian dari Indonesia saya kan gitu. Tapi saya kan berpikirnya Indonesia bagian dari desa saya karena cara berpikir yang saya berang uraikan tadi itu. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya manusia begitu dahsyatnya, dari sekedar materi, dari sekedar air mani, dari sekedar segumpal darah, tapi ternyata dia menyimpan Tuhan di dalamnya, menyimpan fenomena-fenomena dan paradigma yang bisa dikatakan tidak terbatas. Sekarang kalau tanya, sebenarnya fungsi akal yang dikenali manusia itu sejauh ini oleh sains berapa persen sudah difungsikan oleh umat manusia sampai ke tingkat orang pintar yang dasar? Apa wis 90% apa isih piro fungsi akal menungso iki? Kalau sepemahaman saya di dunia sains, otak itu dipakai hampir 100% semua. Terus kalau dipakainya ya, mungkin yang dipakai disadar 9-10%. Sisanya untuk ngurusi yang jantungmu, ngurusi saraf, sing ora tok pikir tapi berjalan sendiri itu, ngolah metabolisme dan seterusnya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, itu yang tadi di awal kita omongkan bahwa di dalam manusia itu kalau dia memisahkan dirinya dari alam seperti ideologi pasca Renaissance ya, di mana alam ditaklukkan, maka dia pasti kehilangan dirinya karena sesungguhnya sifat yang paling dasar dari manusia justru alam itu berang ya. Justru apa yang disebut tadi memori atomik, memori macam-macam itu. Jadi fungsi alam dalam diri manusia itu jangan sampai hilang. Jangan sampai Anda melihat alam sebagai sesuatu yang lain dari dirimu. Dia adalah bagian dari dirimu dan bahkan bagian yang paling dasar dari dirimu. Itu sebabnya kita sebutnya sohibu baiti. Ya. Jadi kita tidak berharap-harap Allah itu ada di dalam jiwa kita. Kita tidak berharap, memang Allah ada dalam diri kita, dan kalau tidak Allah terus siapa lagi kan begitu. Loh, nek senes Allah njur sinten melih. Sudah hanya Allah sudah. Nah, karena kalau diperlembut atau diperbesar
dalam memori tadi itu kan diperkecil atau dibesar menjadi tidak material lagi ya Bang ya. Yang sangat lembut karena Allah itu latif ya, latif. Dan itu sifat yang paling dasar dari Allah adalah justru yang maha lembut itu. Karena kelembutan di situ kalau secara materi adalah barang yang kecil banget, yang lembut banget. Padahal kelembutan dalam arti itu adalah justru dia yang paling merangkum seluruh kekasaran, seluruh alam kasar ini justru dikandung di dalam lutfun itu. Makanya kita wiritan sebelum Covid kemarin Kotrota Lutfi Muhammadin kan itu. Nah kemarin kita wirid yang di Madura itu Pak Khotama Sulaimana Lisan itu ya. Kemarin saya bikin Wa Khotama Sulaiman ala lisani. Lah, saya bikin gini Pak Musamil. Ini mohon maaf ini perkembangan dari dog saya ya. Wa Khotama Sulaimana ala wujudi wa sauta Dawuda fi lisani ya. Wa nura Yusufa fi wajhi wa lutfa Muhammadin fi huduri. Itu. Jadi saya mencoba melihat itu sebagai sebuah kelengkapan yang menyeluruh. Karena jin-jinnya Nabi Sulaiman itu ada di seluruh wujudmu. Kemudian lidahnya Nabi Daud itu ada di lidahmu. Suaranya Nabi Daud, jadi nek kowe nyuara kuwi suaranya Nabi Daud. Dan suara Nabi Daud itu yang terindah di dalam pengetahuan kita. Yang terindah itu suara Nabi Daud. Kemudian cahaya wajahnya Nabi Yusuf ada memancar dari wajahmu. Dan kelembutan Rasulullah SAW itu tampil di setiap kehadiranmu. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kira sekarang kita giliran teman-teman dari 5 gunung dulu, setelah itu Tantok ya, itu Tantok yang mengendalikan yang. Saya nambah sedikit itu. Yeah. Tadi kalau Mas Abrang bicara fungsi agama itu loh, itu ya. Mungkin salah satunya Mas Abrang fungsi agama yang memang tidak bisa dicapai oleh sains, seperti yang dikatakan oleh beliau tadi, hal-hal yang memang berada di luar akal dan di luar jangkauan observasi akal, dan itu yang menginformasikan agama. Salah satu contoh malaikat Mas Abraham. Sains tidak akan bisa tahu malaikat, gitu ya. Padahal dan itulah yang dikatakan pertama kali oleh Allah Ta'ala, justru dialog antara Adam dan malaikat. Nah malaikat itu siapa? Gitu ya. Ini gak bisa ditangkap oleh sains, saya kira. Dan malaikat ini ada. Jadi Pak Muzamil, saya ingat anak saya waktu pertama kita rayu-rayu untuk sekolah TK di sini, rumahnya waktu itu, sekolahnya di Kasihan. Itu sekian kali dia selalu minta pulang, terus ketika akhirnya mau sekolah, pulang ke sini dia langsung nabrak saya. Ya, jane agama iku ngopo toh gitu. Dia jadi pertanyaannya menyakitkan hati lah. Dengan kalimat Jawa, jane agama iku ngopo to kuwi? Agama iki penting po ngono kuwi. Itu pertanyaan anak saya umur 5 tahun ya. Terus saya menjawab dengan spontan, ternyata seperti jawaban Sabrang dan Pak Muzamil. Ngene lho, kowe iki ngerti sembarang ning akeh sing kowe ora iso ngerti. Sing kowe ora iso ngerti kuwi apa nganggo mripatmu, apa nganggo utekmu, apa nganggo atimu, sing kowe ora ngerti kuwi dikandani Gusti Allah lah. Gusti Allah ngandani kuwi jenenge agama. Itu jawaban saya waktu itu. Kowe ora iso kowe ndelok 100 tahun meneh. Wis pokoke lakonono iki wae. Kowe salat 5 waktu, aja nglarani tanggamu, aja ngeplak anakmu, aja ngrabi bojone wong, sak piturute ngono wae. Pokoke kowe lakonono kuwi, engko kowe tekan masa depan ilahi rajiun dengan selamat kan gitu. Nah itu fungsi agama, karena ilmu pengetahuan tidak akan bisa memberi rekomendasi sampai seperti itu. Saya tidak menyimpulkan penting atau tidak penting, cuma saya katakan yang kamu tidak mampu menjangkau itu dikasih tahu sama Tuhan. Nah Tuhan ngasih tahu itu namanya agama, kira-kira seperti itu. Itu tentu banyak sekali. Itu pun tidak semua dikasih tahu. Al-Quran itu informasi yang sangat lengkap, dia hidayah bukan teks, bukan kalam saja, tapi dia hidayah. Jadi kalau hidayah itu ada yang memerlukan kata dan bahasa, ada yang tidak memerlukan.
Allah kan tiap hari berwahyu kepada Anda, kepada siapa saja, tidak berhenti. Rumangsamu Gusti Allah pensiun bebar Kanjeng Nabi nyuda ya pensiun wis aku datang kayak orang kayak wahyu meneh. Orang ngomong seperti ini Mas, rumangsamu sing bimbing sapa iki? Sing bimbing sapa? Makanya kalau bisa kita tuh minta kepada Allah agar supaya kita tuh mahfud, kita tuh terbimbing, bahasa muhtadi ya Pak ya. Supaya kita tuh selalu terbimbing oleh Allah, jadi melangkah kemanapun, ngapain aja, ngomong apa aja itu dibimbing terus dan dikasih tahu terus secara otomatis gitu ya, secara metik gitu ya. Orang nganggo Vesnelen. Termasuk Anda main sepak bola rumangsamu, saya ingat ya, Gerd Müller itu striker Jerman. Tahun 74 itu Piala Dunia finalnya Belanda lawan Jerman. Waktu itu Belanda sangat hebat karena ada Johan Cruyff ya, yang menciptakan total football itu. Nah, Jerman backnya Paul Breitner, kemudian salah satu strikernya namanya Gerd Müller. Gerd Müller itu memasukkan satu gol sehingga Jerman juara itu hanya 1/10 detik keputusan yang menurut saya itu hidayah. Gimana dia tiba-tiba belokkan badannya sekian derajat, kemudian dia salto membalik sehingga bolanya masuk. Dan itu ide seperti itu tidak bisa, intelektual tidak bisa. Itu ide hidayah, itu namanya momentum hidayah. Nah, sebenarnya manusia itu yang paling dibutuhkan adalah momentum hidayah itu. Oleh karena itu dekat-dekatlah sama subjek yang memberi hidayah, supaya setiap kali kita mengalami apa-apa dan memutuskan sesuatu itu sebenarnya bukan keputusan kita, tapi keputusan yang memberi hidayah kepada kita. Kira-kira gitu ya.